Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang virtual company. Kemarin kita sudah bahas tentang agile company, sekarang adalah virtual company. Ini sebenarnya mirip nih antara agile company dengan virtual company. Tapi sekarang coba kita sebelum masuk ke sana, ada suatu slide di sini. Ini beberapa pertanyaan nih. Apakah kita semua sekarang sudah pernah melakukan kerja dari rumah atau work from home? Wah, ini kayaknya sekarang sudah pasti banyak ya, karena ada masa wabah ini memaksa kita atau banyak orang cenderung bekerja dari rumah. Lalu, apakah kamu pikir bahwa kita semua bisa melakukan pekerjaan dari rumah? Ya, ternyata bisa. Banyak sekali orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, ini kalau sudah terjawab bisa, berarti sebenarnya virtual company sudah bisa dibangun, sudah bisa jalan. Nah, bedanya dengan bahasan kita, kalau yang sekarang terjadi ini karena terpaksa. Jadi dari awal company sudah ada atau perusahaannya atau institusi sudah ada, cuman karena ada suatu kondisi yang memaksa sehingga mereka bekerja secara virtual. Tapi kalau yang diceritakan di sini memang dari awal kita mempunyai bisnis model dengan virtual company. Jadi kita membangun sebuah perusahaan atau institusi yang benar-benar secara virtual dari awal. Sehingga virtual company itu secara definisinya adalah perusahaan atau institusi yang menjalankan semua atau sebagian besar bisnisnya melalui internet. Jadi memang dari awal dia desainnya tidak ada secara fisik, nggak ada. Jadi bahkan kantornya tidak ada, gudangnya nggak ada, dan bahkan untuk ketemu pelanggan pun mereka nggak punya. Jadi dari awal disetting secara virtual semua. Contoh yang gampang ya, contohnya misalkan yang ada tuh kayak Gojek, Uber, itu merupakan sebuah virtual company juga, bisa jadi gitu ya. Karena mereka nggak punya aset apa-apa, bisa jadi mereka nggak punya kantor ya, dan sebagainya. Jadi virtual company itu memang perusahaan yang dirancang khusus, tidak ada aset di situ, tidak ada fisik di situ, tapi mereka bisa bekerja. Nah, ini mulai juga populer di masa-masa sekarang dan masa depan. Jadi ketika kita mau bikin bisnis atau perusahaan, ya tidak perlu istilahnya berpikir, wah mana gedungnya, mana kantornya, terus aset kita mau beli furniture segala macam, itu bisa tunda dulu. Jadi kita bikin perusahaan secara virtual, bisa jalan dan menghasilkan keuntungan. Jadi bedanya dengan agile company, kalau agile company itu bisa jadi perusahaannya ada fisiknya, tapi dari awal cenderung didesain untuk dia bisa beradaptasi secara cepat tergantung pasar. Kalau virtual company, perusahaan itu dirancang serba online. Jadi para struktur organisasinya, orang-orang, stafnya, timnya, ya bekerja dari tempat mereka sendiri. Bahkan bisa tersebar di seluruh dunia. Itu konsep dari virtual company. Nah, sekarang banyak nih istilah virtual office. Nah, virtual office itu adalah suatu bisnis yang bisa mendukung virtual company tadi. Jadi virtual office itu ada sebuah perusahaan yang bisnisnya itu menyewakan gedung. Jadi dia punya tempat, di sana ada ruang meeting, ada customer service. Tapi customer service dan ruang meeting itu bisa dipakai bisa disewa untuk orang-orang yang di virtual company tadi. Misalkan terpaksa nih di virtual company ingin ketemu dengan para pelanggan di suatu tempat, ya kita bisa sewa di virtual office tadi. Bahkan virtual office tadi itu bisa menyewakan sampai menghandle sampai call center, sampai customer service, bisa. Jadi daripada kita menyewa atau meng-hire orang khusus untuk call center atau customer service, kita bisa bekerja sama dengan virtual office untuk menghandle masalah itu. Jadi serba efisien.